Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai investment management. Sebelum mulai ke pembahasan, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dian Amila Natasifah, NIM 1950 dan juga teman saya Luciana Dewi Kumalasari dengan NIM 1950 dan juga Nur Inayah 1950 Selanjutnya kita mulai ke pembahasan. Pengertian investment management atau manajemen investasi yaitu proses pengelolaan uang atau aktiva dalam rangka memperoleh keuntungan. Struktur pengelolaan dana atau uang biasanya menggunakan manajer investasi. Manajer investasi yaitu individu yang melakukan portofolio. Manajer investasi dapat diartikan juga berfungsi guna mengelola uang untuk kepentingan perusahaannya dan atau klien perusahaan. Banyak lembaga menyewa manajemen investasi untuk mengelola sebagian dari dana yang mereka miliki. Para manajemen investasi akan berupaya untuk memenuhi tujuan investasi yang ditetapkan oleh klien, dan kinerja yang dicapai seringkali menentukan jumlah uang klien yang akan mereka kelola di masa depan. Selanjutnya yaitu active investment. Terdapat dua strategi yang bisa dilakukan oleh investor dalam pembentukan portofolio saham. Terdapat dua strategi yang bisa dilakukan oleh investor dalam pembentukan portofolio saham, yaitu strategi pasif dan juga strategi aktif. Strategi portofolio aktif pada dasarnya meliputi perlakuan investor yang aktif dalam melakukan jual beli saham, mencari informasi, mengikuti waktu dan pergerakan harga saham, serta berbagai macam tindakan aktif lainnya guna menghasilkan abnormal return. Strategi aktif bertujuan untuk mencapai return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh melalui strategi pasif. Pembentukan portofolio saham dengan strategi aktif bisa menerapkan dua pendekatan analisis, yaitu pendekatan analisis fundamental dan juga analisis teknikal. Pendekatan analisis fundamental merupakan pendekatan dengan tujuan untuk menganalisis suatu saham berdasarkan pada data-data perusahaan yang meliputi seperti earning, dividen, penjualan, dan lain sebagainya. Kemudian pendekatan analisis teknikal merupakan pendekatan yang berguna untuk mencari pola pergerakan harga saham yang dapat digunakan untuk meramalkan pergerakan harga saham di kemudian hari. Adapun tiga strategi yang biasanya dipakai oleh investor dalam menerapkan strategi portofolio aktif, yaitu pemilihan saham, rotasi sektor, dan juga strategi momentum harga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Luciana Dewi Kumala. Pastinya saya persilahkan. Passive investment. Manajemen investasi pasif terdiri atas kegiatan pengamatan terhadap jalannya pasar tanpa berusaha untuk mengantisipasi perubahannya. Strategi pasif atau pasif strategi merupakan tindakan investor yang cenderung pasif dalam berinvestasi dalam saham dan mendasarkan pergerakan sahamnya pada pergerakan indeks pasar. Strategi pasif adalah strategi membeli dan menahan portofolio dalam jangka panjang atau buy and hold. Strategi pasif meliputi tindakan investor yang cenderung pasif dalam melakukan investasi pada saham dan hanya melihat pergerakan saham dalam indeks saham. Strategi pasif ini bertujuan untuk mengikuti kinerja indeks pasar secara lebih dekat. Strategi yang dipakai dalam strategi pasif portofolio saham meliputi dua macam. Yang pertama ada strategi beli dan disimpan atau buy and hold. Dalam strategi ini, investor membeli sejumlah saham dan tetap memegangnya untuk beberapa waktu tertentu. Strategi beli dan simpan bisa dilakukan investor dalam komposisi yang terdiri dari banyak saham ataupun hanya beberapa jenis saham. Yang kedua yaitu strategi mengikuti indeks atau indexing strategi. Strategi mengikuti indeks ini dalam prakteknya bisa digunakan sebagai pembelian instrumen reksadana dan atau dana pensiun investor. Jenis investasi. Jenis investasi dalam aset real adalah rumah,
tanah, dan emas. Sedangkan investasi di sektor finansial yaitu suatu aktivitas jual beli, aset keuangan atau surat-surat berharga dengan harapan dapat memperoleh keuntungannya. Jenis investasi dalam aset finansial antara lain seperti tabungan, deposito, reksadana, obligasi, saham, emas, properti, dan lainnya. Jenis investasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung diartikan sebagai suatu kepemilikan surat-surat berharga secara langsung dalam suatu entitas yang secara resmi telah go public, dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa penghasilan dividen dan capital gains. Yang kedua ada investasi tidak langsung. Terjadi bila mana surat-surat berharga yang dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi atau investment company yang berfungsi sebagai perantara. Menurut Senduk, produk-produk investasi yang tersedia di pasaran antara lain tabungan di bank, deposito di bank, saham, properti, barang-barang koleksi, emas, mata uang asing, dan obligasi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ina. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, batas maksimum pemberian kredit dan pembiayaan. Yang pertama, kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan debitur yang mewajibkan debitur melunasi pinjamannya sesuai jangka waktu beserta bunganya. Yang kedua, tujuan dan fungsi kredit. Dalam pelaksanaannya, tujuan penyaluran pinjaman adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan laba. Yang kedua, memberikan bantuan dana kepada debitur sehingga dapat meningkatkan usahanya. Kemudian yang terakhir, membantu program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga, jaminan kredit. Terdapat dua jenis jaminan kredit. Yang pertama, pemberian kredit dengan jaminan. Contohnya, bangunan, tanah, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan yang merupakan jaminan benda berwujud, kemudian saham, obligasi, deposito, rekening, tabungan yang merupakan jaminan benda tidak berwujud, kemudian jaminan orang. Yang kedua, pemberian kredit tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan biasanya diberikan kepada perusahaan yang memang benar-benar profesional dan benefit. Nah, yang keempat, prinsip pemberian kredit. Menurut Eddy tahun 1989, setiap pemberian kredit diberikan oleh bank itu mengandung risiko. Maka bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Bank harus melakukan penilaian yang seksama melalui berbagai aspek. Perbankan pasal 8 menyebutkan bahwa dalam proses penentuan pemberian kredit, kreditur harus memperhatikan the 5C of credit analysis atau prinsip 5C. Yang pertama, karakter atau wakta. Yang kedua, capacity atau kemampuan. Yang ketiga, kapital atau modal. Yang keempat, kolateral atau jaminan. Yang terakhir, condition of economy atau usaha debitur. Selanjutnya, batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. Batas maksimum pemberian kredit adalah batas maksimal dalam pemberian kredit. Dalam hal ini, sesuai Undang-Undang Perbankan, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit dalam pengawasan penyaluran kredit atau pembiayaan. Undang-Undang Perbankan Pasal 11 menyebutkan BMPK dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, batas maksimum 30%, yang kedua, batas maksimum 10%. Jika pada saat pemberiannya, saldo kredit atau pembiayaan tersebut melampaui batas maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka bank dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan batas maksimum pemberian kredit. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu manajemen investasi, yaitu proses pengelolaan uang atau aktiva dalam rangka memperoleh keuntungan. Terdapat dua strategi yang bisa dilakukan investor dalam pembentukan portofolio saham, yaitu strategi pasif dan juga strategi aktif.
Investasi sektorial adalah menanam modal atau membeli aset produktif untuk menghasilkan suatu produk tertentu melalui proses produksi. Jenis investasi dalam aset real adalah rumah, tanah, dan juga emas. Sedangkan investasi di sektor finansial yaitu suatu aktivitas jual beli aset keuangan atau surat-surat berharga dengan harapan dapat memperoleh keuntungan. Jenis investasi dalam aset finansial antara lain tabungan, deposito, reksadana, obligasi, saham, emas, properti, dan lainnya. Kredit disebut juga dengan creditor, artinya percaya, di mana kreditur memberikan kepercayaan kepada debitur bahwa pinjaman yang disalurkan akan dibayarkan tepat waktu. Debitur pun memiliki tanggung jawab untuk mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan. Batas maksimum pemberian kredit atau BMPK adalah batas maksimal dalam pemberian kredit. Dalam hal ini, sesuai Undang-Undang Perbankan, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit dalam pengawasan penyaluran kredit atau pembiayaan. Undang-Undang Perbankan Pasal 11 menyebutkan BMPK dibedakan atas dua jenis. Jenis yang pertama yaitu batas maksimum 30% dan jenis kedua yaitu batas maksimum 10%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.